7 jurus guru BK hebat kepada Bapak Ibu. Namun di sini saya hanya membebaskan 2 jurus ya. Soalnya waktu kita yang tidak mencukupi. Sebelum kita masuk ke jurus yang pertama, kita terlebih dahulu menari. Jadi silahkan berdiri semua Bapak Ibu. Kenali potensi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu tahu apa potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu? Sudah? Yang sudah tahu tunjuk tangan. Yang sudah tahu tunjuk tangan. Ibu Agi tadi katanya sudah. Udah pernah mengikuti tes majemuk Ibu Agi? Sudah ya, makanya udah tahu potensinya. Nah, sebelum kita mengaplikasikan ke murid, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa potensi yang ada dalam diri kita. Sekarang, tadi udah saya bagikan di WA grup SMP Negeri 1 3 Binanga. Silakan Bapak Ibu kerjakan yang sudah saya kirim. Yang hal yang paling pertama kita lakukan yaitu kasih tes sama dia, tes kemampuan majemuknya. Bagaimana? Jadi kita nanti sudah tahu kemana arah anak kita, potensi apa yang ada pada dirinya, bagaimana daya belajarnya. Kita sudah dapat mengelompokkannya. Itulah dia. Karena setiap anak punya potensinya masing-masing dan tidak ada anak yang bodoh. Jangan pernah kita
mungkin nggak ada lagi anak yang bodoh. Semua punya potensi masing-masing. Lika anak tanomon akiknya diusul sangat mengajari. Padahal dia itu sebenarnya tipe gaya belajar yang estetik. Nah, dari video ini apa yang bisa Uncle itu kan bisa. Sekarang udah jam 1 gitu loh. Oke, aku dia punya ide gimana cara keluar. Satu lagi dia cuma ikut. Dia sebenarnya apa bilangnya ingin menyerah atau ingin panik mungkin cemas dia ya. Tapi ketika orang lain dilihatnya sudah berhasil, dia juga ikut. Ya, kita kasih tepuk hebat untuk Ibu Esther. Cara tepuknya gini ya Bapak Ibu. Oh, ada gayanya. Hebat. Ya. Ada lagi. Kita kasih tepuk hebat untuk Ibu Esther. Hebat. Oke. Kami lah bisa menekan. Dan masuk kita ke jurus kedua. Oke. Satu. Oke. Iya, lanjut. Jurus satu kan. Udah tahu lah ya. Tentang intelijensi potensi ya Bapak Ibu. Udah anggaplah kita lulus. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Sekarang, coba Bapak Ibu ambil satu kertas. Satu lembar kertas. Cukup. Ya, enggak. Pegang aja. Ada. Buku bisa buku. Nanti saya bacakan satu buah cerita. Nanti by the way, daftar hadir tak jasa. Kalaman. Jika nanti Bapak Ibu merasa kecewa, marah, remas sikit-sikit apa ini? Remas kertasnya. Ajang inilah. Kalau nanti Bapak Ibu senang, elus kertasnya. Oke? Kita mulai. Ini marah. Pagi itu, anggap aja lah ini Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andri masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat. Pernah terjadi hal seperti ini?" Langsung marah ke Bapak Ibu? Jangan marah. Nggak boleh marah. Udah kenal seorang nggak ya marah? Nggak sopan marah Bu. Nah, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Kemana tadi? Tinggal ya. Dicari ke sana ke sini, kemari, tapi tetap tidak ditemukan.
Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika pasti buyar ya kan Bapak Ibu. Tadinya kami sudah berharap bagi-bagilah bukan materi gue. Bagi kepada anak tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Bagaimana perasaannya? Tahu ya? Sayang lah Bu, sayang. Kenapa tangan nak? Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Sekali ya, malam lah. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu Guru kembali ke kelas dengan bahan ajaran yang kembali di tangannya. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, sekarang lihat kertasnya Bapak Ibu. Aku gak pernah marah. Mulus? Aku agak kritik. Tidak, ada pasti keritingnya. Kalau mulus berarti Bapak Ibu sudah abnormal. Karena emosi itu pasti ada naik turunnya seperti termometer. Cuman tergantung kita mengantisipasinya. Siapa yang paling kritik ayo? Ternyata setiap suatu kejadian itu sebelum kita tahu apa pastinya, kita tidak boleh memvonis hal yang menimbulkan kemarahan. Jadi setelah datang, misalnya seperti orang tua tadi, kan seharusnya dia kita hibur, kita beri semangat. Tapi kan emosi kita yang sudah memuncak, jadi kita marahi gitu. Itu apa salahnya? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus